Selamat pagi anak-anak, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar materi tentang menyajikan data. Untuk itu kalian siapkan buku ESPS dan catatan kalian ya. Kompetensi dasar dari materi hari ini adalah menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar, serta cara pengumpulannya. Menganalisis data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati gambar dan teks serta melakukan kegiatan, siswa dapat menyebutkan data diri dan lingkungan dengan percaya diri. Dan dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menganalisis data diri atau lingkungan dengan percaya diri. Anak-anak, bagaimana cara menyajikan data? Cara menyajikan data dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel. 2. Menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. 3. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. 4. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Yang kelima, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Sekarang Bapak akan memberikan contoh menyajikan data dalam bentuk tabel. Perhatikan contoh berikut. Hasil ulangan matematika siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Yang pertama kalian lakukan adalah tentukan data terendah dan data tertinggi. Data terendahnya adalah nilai 5. Dan data tertingginya adalah nilai 10. Tuliskan data urut dari yang terendah sampai yang tertinggi. Setelah itu, hitunglah banyak setiap data dengan memberi turus. Setelah kalian memberikan turus, kalian dapat menentukan banyaknya siswa yang telah mengikuti ulangan matematika pada siswa kelas 5. Contoh berikutnya menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Ingat kembali bahwa diagram gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Perhatikan tabel data penjualan buku di toko Makmur berikut ya. Langkah-langkah membuat diagram gambar berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut. Tentukan gambar yang akan kamu buat. Setelah itu, tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar tersebut. Ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Karena semua bilangan merupakan kelipatan 5, kita dapat melakukan pemisahan seperti berikut. Yang gambar pertama mewakili 10 buah, sedangkan gambar kedua mewakili 5 buah. Jadi, banyaknya buku untuk setiap bulan adalah 25, 40, 45, 15, dan 50 buku. Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan contoh berikut. Tinggi badan beberapa siswa kelas 5. Nama siswanya ada Alif, 150, Bayu 144, Edo 140, Fitri 145, dan Mita 142. Bagaimana langkah-langkah membuat diagram batang berdasarkan tabel di atas? Buatlah sumbu tegak dan mendatarnya. Setelah itu, tulislah nama siswa di sumbu mendatar dan tinggi di siswa di sumbu tegak. Untuk sumbu tegak, gunakan jarak antar bilangan yang tepat. Setelah itu, buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data pada tabel yang telah diberikan. Setelah itu, pastikan jarak setiap data sama besar. Begitulah cara membuat diagram batang yang benar. 4. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Sama seperti diagram batang, untuk membuat diagram garis diperlukan 2 sumbu, yaitu sumbu tegak vertikal dan sumbu mendatar horizontal. Perhatikan contoh penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 5 bulan. Bulan Januari 25, Februari 40, Maret 45, April 15, dan Mei 55.
Langkah-langkah membuat diagram garis berdasarkan data pada tabel di atas adalah sebagai berikut. Buatlah nama bulan pada sumbu mendatar dan banyak penjualan pada sumbu tegak. Buatlah titik-titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan yang sesuai dengan tabel. Setelah itu, tariklah garis hubung antar titik yang telah dibuat. Jadi anak-anak, begitulah cara membuat diagram garis yang benar. 5. Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, perhatikan contoh berikut. Tabel hasil donor darah Palang Merah Indonesia. Golongan darah A 70, B 63, AB 35, O 112 kantong darah. Langkah-langkah membuat diagram lingkaran berdasarkan tabel tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan jumlah seluruh data terlebih dahulu. 70 ditambah 63 ditambah 35 ditambah 112 sama dengan 280. Selanjutnya, tentukan besar sudut atau persentase dari setiap golongan darah. Kalian bisa menghitungnya dengan besar sudut dikalikan 360 derajat dan persentase dikalikan 100%. Yang ketiga, buatlah diagram lingkaran lalu bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut yang diperoleh. Menggunakan busur derajat ya anak-anak. Jika semua data telah digambar, buatlah keterangan di setiap bagian lingkaran tersebut. Kamu dapat membuat keterangan sesuai dengan besar sudut atau persentasenya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat kalian mengerti dan kalian pahami. Terima kasih anak-anak. Jaga kesehatan kalian ya. Dadah.